saya nggak tahu itu berapa kerugian Aqua setelah pernyataan itu, termasuk pernyataan Caimin hari ini kepada Alfamart dan Indomaret. Nggak ngerti gini. Ini kenapa pejabat kita atau pemerintah seperti kayak menyerang pengusaha gitu. Ditambah dengan Bahlil misalkan, dengan SPBU swasta yang sekarang banyak yang tutup. Selamat malam semuanya. Hari ini Caimin tiba-tiba mengatakan bahwa Alfamart dan Indomaret adalah pembunuh UMKM. Apa ini? Terus terang saya nggak ngerti, dan saya berkali-kali baca berita ini dan berharap ini adalah berita yang salah. Berharap ini hoax gitu. Tapi ternyata memang benar-benar disampaikan persis seperti itu. Persis seperti judulnya. Caimin bilang bahwa kita tahu retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita bahkan membunuh ekonomi rakyat dan membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa retail ini bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Saya berkali-kali baca gitu. Ngapain sih Caimin? Karena ini mengagetkan, ini adalah sebuah pernyataan yang gila gitu ya. Ini nggak masuk akal disampaikan seorang menteri kepada usaha yang ada di Indonesia dan itu dimiliki oleh orang Indonesia. Ini kan gimana perasaan pengusaha atau pemilik Alfamart dan Indomaret hari ini ketika ada menteri mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh UMKM yang nyata? Gimana perasaan mereka? Kan pasti mereka tersinggung. Ini apa-apa? Saya nggak paham apa yang kemudian dipermasalahkan oleh Caimin gitu ya, sampai kemudian menyebut Alfamart dan Indomaret adalah pembunuh UMKM. Kalau misalkan dengan kehadiran Alfamart dan Indomaret itu kemudian membuat usaha-usaha atau toko-toko kelontong milik masyarakat jadi kalah saing, itu kita bisa perdebatkan. Itu masih bisa kita diskusikan karena terbukti toko-toko Madura itu justru menjamur di mana-mana dan itu adalah toko kelontong gitu. Itu toko yang milik masyarakat, milik orang Madura atau bahkan bukan orang Madura pun sekarang buka toko Madura. Banyak ya gitu ya, yang punya dana gitu ya. Terus nyuruh orang Madura jagain ya jadi toko Madura gitu ya. Itu banyak gitu. Dan selain Alfamart dan Indomaret di kampung-kampung, di daerah terutama di Jawa Timur, itu banyak sekali toko-toko milik masyarakat. Bahkan ada yang milik pesantren, misalkan seperti toko Basmalah milik pesantren Sidogiri gitu. Itu banyak menjamur gitu. Jadi kalau dibilang Alfamart dan Indomaret itu membuat UMKM jadi susah atau membunuh UMKM, ini perlu diraral, perlu diperbaiki, perlu dievaluasi gitu. Karena justru bagi saya kehadiran Alfamart dan Indomaret itu membuat toko-toko hari ini milik orang-orang itu jadi beradu canggih dengan Alfamart dan Indomaret. Itu yang dilakukan oleh toko Madura yang buka 24 jam. Yang di beberapa daerah tidak bisa dilakukan sama Alfamart dan Indomaret. Yang kemudian mereka juga jual bensin, toko Madura. Yang tidak bisa dilakukan sama Alfamart dan Indomaret gitu. Itu juga yang dilakukan sama toko Basmalah milik pesantren Sidogiri yang ratusan outlet atau bahkan ribuan rasanya di Jawa Timur sudah tersebar di mana-mana. Yang kemudian mereka menjual kopiah gitu ya, menjual sarung yang itu tidak bisa dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret. Tapi secara sistem mereka juga menyaingi Alfamart dan Indomaret. Mereka juga bisa bayar QRIS, bayar pakai kartu kredit, debit dan sebagainya bisa. Jadi kehadiran Alfamart dan Indomaret bagi saya sebenarnya itu memicu toko-toko lain untuk bisa lebih baik atau ya bersaing gitu. Jadi kalau dianggap membunuh UMKM, saya terus terang keberatan gitu, dan ini seharusnya tidak disampaikan sama menteri kita kepada usaha yang dimiliki oleh orang Indonesia juga gitu. Karena pemilik Alfamart Indomaret ini kan orang Indonesia gitu. Kok bisa kemudian dianggap sebagai pembunuh UMKM? Kalau misalkan Caimin sebagai salah satu pengelola atau menteri yang ditugaskan untuk memajukan koperasi desa Merah Putih merasa bahwa Alfamart dan Indomaret itu adalah tantangan, ya silahkan. Silahkan kalian belajar kepada toko Madura misalkan, atau silahkan kalian belajar kepada toko Basmalah milik pesantren Sidogiri. Silahkan kalian belajar gitu bagaimana mereka bisa bertahan atau bahkan jadi lebih kuat secara branding dibandingkan Alfamart dan Indomaret.
belajar ke sana gitu, jangan kemudian dianggap pembunuh. Karena ya kehadiran Alfamart dan Indomaret di berbagai daerah di sepanjang jalan protokol di Indonesia itu ya membuat kita terbantu, sangat terbantu sekali. Saya sebagai orang yang saya bukan pemilik Alfamart, bukan orang yang beli franchise Alfamart dan Indomaret dan tidak pernah memilikinya, meskipun beberapa kali ditawarkan, tapi karena saya nggak punya dana, saya nggak bisa gitu ya, saya nggak punya sama sekali. Tapi ya seharusnya Caimin bisa melihat bahwa kehadiran Alfamart dan Indomaret itu bukan sebagai pembunuh, bukan sebagai orang, bukan sebagai pihak yang nyusahin. Saya nggak kenal dengan pemilik Alfamart dan Indomaret. Saya juga nggak punya keluarga yang punya usaha franchise Alfamart dan Indomaret. Saya hanya konsumen saja yang ingin memberikan satu sudut pandang terkait Alfamart dan Indomaret, dan ini nampaknya perlu saya sampaikan ketika Caimin kemudian mengatakan bahwa Alfamart dan Indomaret ini membunuh UMKM kita gitu. Karena dari sudut pandang saya sebagai konsumen, saya membutuhkan itu. Kalau nggak ada Alfamart dan Indomaret, saya merasa keberatan gitu. Iya, soalnya mereka kehadirannya saya butuhkan, bahkan dalam banyak perjalanan saya nunggu mana nih Alfamart Indomaret, saya mau berhenti gitu ya. Dan itu saya sangat yakini dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang yang juga demikian gitu. Yang kalau berhenti istirahat itu dia ke Alfamart atau Indomaret untuk beli barang. Karena apa yang membuat Alfamart dan Indomaret itu dibutuhkan oleh kita? Karena dia memberikan kepastian barang. Barang-barang yang kita butuhkan, yang kita ingin beli, itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada stoknya gitu. Dan itu tidak ada. Jaminan kepastian ini kadang nggak ada di toko-toko biasa. Yang kadang kalau kita cari barang, nggak ada barangnya gitu. Lalu kemudian mereka juga menyediakan layanan toilet. Sebenarnya bukan layanan sih. Tapi di Alfamart dan Indomaret itu biasanya ada toiletnya. Meskipun kadang-kadang ada yang rusak, ada yang nggak bisa dipakai dan sebagainya. Tapi biasanya ada gitu. Dan itu adalah toilet gratis yang bisa digunakan oleh konsumen. Jadi kadang kalau kita lagi dalam perjalanan ya mampirnya ke toilet Alfamart dan Indomaret gitu. Sekalian beli kopi atau nongkrong di depannya. Karena mereka biasanya juga jual kopi terutama di rest area gitu. Jadi mereka melayani hampir semua kebutuhan masyarakat. Kita mau beli apapun ada di sana. Dan bahkan kita mau top up dana, mau isi e-tol. Kalau e-tol kita habis, kita bisa isi di Alfamart dan Indomaret. Dan bahkan ada ATM di dalamnya. Jadi kehadiran Alfamart dan Indomaret itu menjawab semua kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dijawab sama toko-toko kelontong atau toko-toko biasa. Ya mungkin secara bisnis ini mengganggu toko-toko yang kecil-kecil tadi, toko-toko masyarakat. Tapi gitu ya, pengaruhnya kepada masyarakat kita ya juga luar biasa gitu. Karena akhirnya masyarakat ya jadi gampang untuk bertransaksi, isi dana, isi ShopeePay, isi GoPay, bisa di Alfamart dan Indomaret. Jadi kayak promosi. Sekali lagi saya nggak kenal sama pemiliknya, saya juga nggak punya franchise Alfamart dan Indomaret. Ini hanya sebagai sudut pandang konsumen saja yang rasanya nggak terima sekali dengan pernyataan Caimin yang mengatakan bahwa Indomaret dan Alfamart ini menjadi pembunuh UMKM. Karena yang namanya usaha ini kan soal persaingan saja gitu. Dan terbukti Alfamart dan Indomaret yang sudah sehebat itu, mereka terus melakukan inovasi. Mereka jual bisa transaksi online, kita bisa beli online dari rumah dan kemudian mereka antar tuh, terutama kalau kita beli galon atau gas LPG, itu bisa mereka antar tuh. Nggak perlu kita datang ke sana untuk angkat-angkat, enggak. Bahkan sampai dianterin ke dalam tuh sama petugasnya gitu. Jadi kehadiran Alfamart dan Indomaret di kehidupan kita sehari-hari itu sangat membantu sekali, dan kalau dianggap membunuh UMKM rasanya itu sangat berlebihan. Mungkin gitu ya membuat persaingan jadi berat kepada pengusaha toko atau toko kelontong, iya. Tapi kalau dianggap membunuh UMKM itu ya seharusnya bisa dikoreksi dan bisa ditarik ucapan dari Caimin ini. Karena ya kalau kita hanya berfokus kepada soal persaingan saja, soal toko yang kemudian ada yang tidak laku gara-gara kehadiran Alfamart dan Indomaret gitu ya. Faktanya memang begitu. Tapi yang bisa menyaingi seperti pesantren Sidogiri dengan franchise basmalahnya di berbagai daerah di Jawa Timur, itu juga kan gara-gara ke-trigger atau termotivasi sama Alfamart dan Indomaret. Mereka pengen menyaingi gitu. Dan selain basmalah gitu ya, di Jawa Timur itu juga banyak tuh yang bikin mat-mat sendiri tuh banyak. Bikin toko-toko yang ala-ala Alfamart dan Indomaret dengan
brand sendiri itu banyak sekali. Itu karena mereka sudah melihat bahwa di zaman sekarang memang harus sudah demikian gitu, bisa melayani banyak layanan dan kemudian bisa memberikan fasilitas yang baik. Ya, termasuk salah satunya adalah parkir. Jadi apa yang disampaikan oleh Cak Imin ini menyinggung sekali. Itu adalah sebuah pernyataan yang gila gitu. Karena ya seharusnya nggak boleh pejabat kita atau menteri kita seperti menjelekkan usaha yang dimiliki oleh warganya sendiri. Kalaupun misalkan Alfamart, Indomaret itu kemudian mengganggu usaha atau membuat usaha kelontong itu ada yang turun gitu ya, tapi juga ada yang bangkit, toko Madura ya bangkit, toko Basmalah ya bangkit di mana-mana gitu ya. Ya harusnya kan juga dilihat dari sudut yang lain, bahwa kehadiran Alfamart dan Indomaret ini sudah menyerap berapa ribu tenaga kerja, berapa orang yang kemudian bekerja di sana, dan itu juga kan orang-orang di sekitar daerah tersebut gitu. Jadi kalau dianggap membunuh ini kelewatan sekali gitu ya. Ini sangat tidak bisa diterima, dan saya nggak ngerti ini sebenarnya ada tren apa gitu, karena ucapan-ucapan yang gila ini saya pikir tidak pernah disampaikan oleh pejabat kita, tapi hari ini kita melihat ini sebagai sebuah kenyataan. Ucapan Cak Imin yang mengatakan Alfamart dan Indomaret sebagai pembunuh UMKM itu kurang lebih sama seperti ucapan Deddy Mulyadi kepada Aqua yang dirasa air pegunungan, air mineral, sumber mata air, tapi kemudian ternyata air sumur bor dan sebagainya. Ucapannya, satu kalimatnya itu meruntuhkan brand Aqua yang sudah bertahun-tahun mereka bangun dan mereka jujur selama ini. Mereka memang ambil air dari pegunungan, bukan dari sumur bor biasa yang seperti di rumah-rumah kita. Mereka memang sumbernya dari mata air dan itu di pegunungan. Mereka jujur selama ini gitu. Tapi itu berhasil diruntuhkan sama Deddy Mulyadi, dan saya nggak tahu itu berapa kerugian Aqua setelah pernyataan itu, termasuk pernyataan Cak Imin hari ini kepada Alfamart dan Indomaret. Nggak ngerti gini. Ini kenapa pejabat kita atau pemerintah seperti kayak menyerang pengusaha gitu. Ditambah dengan Bahlil misalkan, dengan SPBU swasta yang sekarang banyak yang tutup, jadi nggak bisa beroperasi karena nggak ada barang, nggak ada minyaknya, karena mereka diubah-ubah aturannya. Ini kan nyusahin gitu. Sebenarnya pemerintah kita nih mau ngapain sih? Mau balas dendam karena Pilpres kemarin nggak dikasih dana atau gimana? Atau mau mengancam atau apa gitu? Atau saya nggak ngerti gitu. Ini kenapa ada para pejabat kemudian punya satu tren yang sama, menyerang pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang selama ini mereka sudah berkontribusi besar bagi masyarakat kita. Ya dari sisi soal pengangguran, mereka sudah menyerap pengangguran, juga menjawab kebutuhan kita seperti Alfamart dan Indomaret yang kita butuhkan, Shell, Vivo, SPBU swasta itu juga menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin mengisi BBM atau mengisi kendaraan mereka dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan Pertamina. Kenapa pemerintah kita, pejabat kita melakukan tindakan yang menyerang dan nyusahin pengusaha? Saya nggak ngerti gitu. Kalau Pertamina merasa terganggu dengan SPBU swasta, sebenarnya mudah saja gitu. Nggak perlu begini. Saingi saja secara bisnis, secara usaha. Pertamina mampu untuk melakukan itu. Ya nggak usah orang pinter, saya juga bisa tuh. Untuk menyaingi cuma soal Shell, Vivo itu bisa gitu. Tinggal bikin aja brand baru, nama baru, SPBU baru di bawah Pertamina. Iya apalah namanya, Pertamini, enggak, Pertamini nggak bisa ya. Apalah gitu ya, Pertamadura gitu. Di SBU Pertamadura gitu ya, di sebelahnya toko Madura. Bisa aja gitu. Bisa gitu. Yang penting itu bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh SPBU swasta. Dan itu sudah pernah dibuktikan, diberitahu kepada kita terkait toko Madura itu. Toko Madura itu memberikan layanan yang nggak ada di Alfamart dan Indomaret. Bensin 24 jam mereka jual itu. Terus mereka jual barang-barang yang lebih murah dan sebagainya. Itu kan luar biasa itu. Ya seharusnya dijawab dengan bisnis saja, bukan untuk kemudian menyerang dan mematikan seperti ini. Ini adalah kesalahan yang fatal sekali dan seharusnya bisa berujung kepada pemecatan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.